Bukan menjadi rahasia lagi kalau pemimpin besar yang ada di Indonesia selalu diidentikan dengan hal-hal yang berbau mistis. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno adalah salah satu figur yang erat dihubungkan dengan hal-hal magis tersebut. Bahkan, banyak orang yang bercerita bahwasanya Bung Karno yang merupakan bapak proklamasi atau presiden pertama Republik Indonesia memiliki banyak sekali kesaktian dan juga pusaka yang mampu membuatnya lolos dari mara bahaya hingga membawa negeri ini menjadi merdeka. Nah, inilah benda-benda milik Insinyur Soekarno yang dinilai sakral dan erat akan aura mistis. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk support agar channel ini dapat berkembang dan terus bisa memberikan informasi-informasi dan hal-hal menarik lagi untuk kalian. Number 1. Wesi kuning Bung Karno. Tak banyak orang-orang yang mengetahui tentang benda sakti wesi kuning milik Presiden Soekarno. Benda ini bentuknya sangat kecil sekali, sebesar lidi, dan mirip seperti buntut tawon. Konon, kemanapun Presiden Soekarno pergi, ia selalu membawa benda ini di balik bajunya. Dan tak main-main, kesaktian wesi kuning dapat disamakan dengan aji lembu sekilan yang pernah dimiliki oleh Adipati Minakjinggo ketika ia melawan pasukan Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit, yaitu Dewi Suhito. Siapapun pemegang benda pusaka wesi kuning ini, sang empunya akan terhindar dari segala mara bahaya dan kejahatan musuh yang mengintainya, baik secara kasat mata maupun secara gaib. Lolosnya berbagai aksi pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, mulai dari serangan bom, pelemparan granat di Cikini dan Cimanggis, penembakan mortir Kahar Muzakar, sampai penembakan saat sholat Idul Adha, semakin membuktikan kalau kesaktian wesi kuning ini bukan cerita isapan jempol belaka. Number 2. Tongkat komando. Kalangan spiritual percaya bahwa tongkat komando Insinyur Soekarno bukanlah sembarangan tongkat. Tongkat komando Soekarno adalah tongkat sakti yang berisi keris pusaka ampuh. Bahkan, kayu yang dibuat sebagai tongkat pun bukan sembarang kayu, melainkan kayu pucang kalak. Pucang adalah jenis kayu, sedangkan kalak adalah nama tempat di selatan Ponorogo atau utara Pacitan. Di Pegunungan Kalak terdapat persemayaman keramat. Nah, di atas persemayaman itulah tumbuh pohon pucang. Ada begitu banyak jenis kayu pucang, namun dipercaya pucang kalak memiliki ciri khas. Salah satu cara untuk mengetes keasliannya yaitu pegang tongkat komando tadi di atas permukaan air. Jika bayangan di dalam air menyerupai seekor ular yang sedang berenang, maka berarti kayu pucang kalak itu asli. Tetapi, jika tampak dalam bayangan air adalah bentuk kayu, itu artinya bukan kayu pucang kalak, melainkan itu adalah pucang biasa yang banyak tumbuh di seantero negeri. Tongkat komando Soekarno dipakai sejak 1952, setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Malam itu, Bung Karno didatangi oleh orang yang membawa sebalok kayu pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan langsung kepada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu sembari memberikan kayu itu kepada Bung Karno. Lalu Bung Karno menyuruh salah satu seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Begitulah sudut pandang mistis masyarakat spiritual terhadap tongkat komando Insinyur Soekarno. Tongkat komando tersebut selalu dibawa Bung Karno dalam kunjungan kenegaraan dan dipercaya telah berperan penting atas keselamatan Insinyur Soekarno dalam berbagai ancaman pembunuhan. Number 3. Mustika Merah Delima. Insinyur Soekarno juga memiliki batu akik kesayangan yang senantiasa beliau gunakan kemanapun dia menjalankan tugas. Batu akik berwarna merah delima ini memiliki keindahan tersendiri dan menjadi hiasan yang sering menempel di jarinya.
Banyak yang meyakini bahwa batu merah delima Insinyur Soekarno adalah hadiah pemberian dari Sang Kangjeng Ratu Kidul. Sosok penguasa pantai selatan yang selama ini dikenal dekat dengan Bung Karno melalui pertapaannya. Pancaran karisma Bung Karno yang berkobar-kobar dan mencerahkan bagi siapa saja yang bersamanya, terutama daya tariknya saat berpidato, diyakini terbantu oleh batu mustika merah delima tersebut. Number 4. Tongkat monyet bertuah. Benda pusaka Insinyur Soekarno yang terakhir adalah tongkat monyet. Pusaka ini diperoleh Bung Karno semasa ia menjalani pengasingan paksa Belanda dulu di ND, Flores. Bung Karno di tempat pengasingan selalu menghabiskan waktu untuk bertapa semedi di kawah Tiwi Atapolo dan Tiwu Nua Muri Kovai. Tongkat yang biasa digunakan untuk jalan-jalan di kota ND tersebut memiliki pahatan berbentuk monyet pada bagian kepala tongkat. Bila bertemu dengan penjajah Belanda, Insinyur Soekarno biasanya memakai tongkat monyet untuk mengarahkan kepala tongkat ke arah muka mereka yang konon bisa menundukkan kerasnya hati para kompeni Belanda. Nah, dan itulah benda-benda pusaka sakral yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Entah benar atau tidak mengenai misteri-misteri tersebut, tidak menutup fakta bahwa Insinyur Soekarno adalah orang yang membuat negara ini merdeka dari penjajah. Jasa-jasa beliau akan selalu dikenang sampai kapanpun oleh bangsa ini.